Selamat siang Bu Nurul. Selamat siang Bu Siska. Gimana nih Bu kabarnya hari ini nih Bu Nurul nih? Alhamdulillah baik Bu, tapi kok saya rasanya kayak kurang semangat nih, lagi kurang semangat gitu Bu. Waduh, kenapa ini Bu Nurul kok kurang semangat nih? Apa mau ngobrol-ngobrol dengan saya dulu sebentar? Bu Siska ada waktu? Kalau ada waktu boleh deh, saya pengen berbagi cerita nih. Iya Bu, Alhamdulillah ini kebetulan baru longgar. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya sebentar ya. Oke oke. Sebelum sebelum ngobrol ke intinya nih biar lebih rileks lagi, kita tarik nafas dulu yuk Bu Nurul biar ada lebih semangat nih. Katanya kan tadi nggak semangat nih. Oke. Kita tarik Iya. nafas dulu yang dalam sekali ya. Ya, satu, dua, tiga. Kita hembuskan. Udah, ya. Biar lebih rileks ya Bu ya sebelum kita ngobrol. Eh, Iya Bu. ya Bu Nurul, apa nih yang Bu Nurul inginkan nih dari obrolan kita nanti nih Bu? Bu Nurul. Apa ya Bu? Mungkin saya pengen ada solusi dari masalah yang sebenarnya sedang saya hadapi, masalah saya sendiri sih ini sebenarnya ya. Saya kok kadang merasa kayaknya kerjaan banyak banget, numpuk banget gitu. Gitu ya. Jadi, rasanya itu kerjaan nggak habis-habis gitu ya, Bu, ya? Banyak banget Iya gitu Bu, ya. betul sekali. Mungkin bisa Mhm mhm. diceritakan lebih detail, Bu Nurul, gimana nih kondisinya nih kok merasa bahwa kerjaannya tuh nggak habis-habis tuh gimana coba? Bisa diceritakan mungkin? Ya gini Bu, seperti yang Bu Siska tahu kan saya sedang ikut diklat CGP nih ya. Nah, yang di Hmm, dalamnya itu juga ada tugas-tugas yang harus saya selesaikan gitu, apa namanya, sesuai dengan batas waktu, tugas-tugas di mhm, LMS. Selain itu juga tetap saya harus menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai pendidik, yaitu mendampingi anak-anak belajar tentunya, kan nggak mungkin saya tinggal-tinggal. mhm, Kemudian di rumah juga tentunya sebagai ibu rumah tangga kan ada kerjaan rumah dan kebetulan juga saya di rumah ada usaha toko, jadi kadang juga waktunya mhm. buat ngecek barang, bongkar barang gitu. Jadi kadang kayak apa ya, waktunya itu kok kurang gitu loh, waktu saya sehari aja kayaknya kurang banget gitu untuk mengerjakan berbagai tugas itu, makanya kadang saya penat gitu dong. Oh gitu ya, Bu, ya. Jadi kalau bisa Iya. saya simpulkan nih dari cerita Bu Nurul tadi, seperti, Bu Nurul kesulitan membagi waktu gitu, Bu, ya. Karena ada tugas sebagai guru, sebagai CGP, juga sebagai ibu rumah tangga di rumah dan juga punya toko di rumah juga gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Jadi kadang saya ngerasa bisa 24 jam sehari itu seolah-olah kurang, apalagi kalau misalkan tugas LMS belum selesai, terus sampai rumah ternyata dilapori sama karyawan barang banyak yang habis, aduh belum dicekin, terusan apalagi kalau misalkan di sekolahan ada tugas apa, jadi kayaknya kok tumpuk-tumpuk sekali, gimana. Jadi kadang pusing, hampir kayak stres gitu, aduh kayak beban gitu. Aduh, jangan sampai stres dong Bu Nurul. Nanti kalau pusing terus Oke. terjadi stres malah semuanya keteteran gitu ya, Bu, ya? Nah, menurut Bu Nurul nih Iya sih. kira-kira, apa sih yang, faktor-faktor yang membuat Bu Nurul itu sampai merasa stres banget, kemudian merasa penat, penuh itu kira-kira apa, Bu? Faktor-faktor yang menyebabkan Bu Nurul merasa seperti itu? Hmm. Apa ya, Bu, ya? Mungkin sebenarnya karena saya kurang bisa mengatur waktu kali ya. Jadi Mengatur sayanya memang waktu kurang ya? bisa mengatur waktu seperti itu. Oke. Oke, jadi, lebih ke gimana mengatur waktu yang baik gitu ya, Bu, ya? Me-manage waktu dengan baik gitu ya? Iya, Bu, sepertinya seperti itu. Oke, Jadi karena kalau saya menurut kurang oke. Oke, kalau menurut Bu Nurul nih, mengatur waktu yang baik itu sebenarnya seperti apa sih? Bisa mengatur waktu dengan baik itu kalau menurut hmm, Bu Nurul seperti apa? mungkin orang yang bisa memanfaatkan waktu sedikit apapun itu untuk menyelesaikan pekerjaannya mungkin ya. Jadi
kayak nggak buang-buang waktu gitu. Waktunya semuanya Oke. bermanfaat untuk hal Oke, yang berguna gitu mungkin. Heeh. jadi apa namanya, memanfaatkan waktu sedikit mungkin, sekecil mungkin waktunya dimanfaatkan dengan baik gitu ya Bu ya. Itu tandanya bisa mengatur waktu dengan baik gitu ya. Oke, kalau Iya. misalnya tadi bisa memanfaatkan waktu yang sekecil mungkin itu tadi sebagai kondisi paling ideal. Kalau menurut Bu Nurul yang saat ini tuh ada di posisi berapa nih? Kalau ideal tadi di skala 10, kira-kira Bu Nurul ada di skala Hmm, berapa? berapa ya, Bu? Ah, mungkin 5 apa ya? Soalnya saya itu orangnya kadang masih gampang terdistract gitu loh. Misalkan melakukan hal-hal yang pekerjaan yang monoton terlalu lama, kadang tergoda untuk melakukan hal yang lain yang lebih menarik. Jadi kayak semacam bosen lah nanti melakukan ini dulu. Sambil nanti ternyata sambilannya malah lebih lama dari mengerjakannya. Jadi kadang masih gampang terdistract itu akhirnya makanya kadang yang targetnya harusnya bisa menyelesaikan itu jadi malah malah apa namanya Kebablasan nggak gitu ya? selesai gitu. Jadi Oh numpuk. iya. Makanya tadi saya bilang mungkin saya nggak bisa mengatur waktu itu ya. Poin 5 sepertinya Bu. Oke, mungkin kalau dari kondisi ideal tadi Bu Nurul masih di poin 5 gitu ya. Kalau yang diharapkan Bu Nurul ke depannya ini kira-kira bisa ke skala berapa ini Bu? Ke poin berapa ini? Ya minimal sepertinya 8 sudah lumayan bisa menata berarti ya 8 9 gitulah minimal 8. Iya, iya. Sepertinya Sudah di angka bagus itu ya Bu, Bu. jadi iya sudah Ya sudah kalau ada angka 8 kan peningkatan. berarti kan sudah mulai iya mulai bisa menata. Oke. Kira-kira nih menurut Bu Nurul nih bisa biar bisa mencapai angka 8 itu kira-kira apa aja nih yang bisa dilakukan oleh Bu Nurul biar bisa memanfaatkan waktu tadi yang sekecil mungkin itu tadi. Hmm, mungkin saya coba bikin jadwal harian apa ya kan, saya mungkin akan memanfaatkan waktu gini, saya kan ngajar kelas 1 tuh kan pulang jam maksimal setengah 11 Bu. Nah mungkin dari jam setengah Mm-mm. 11 itu sampai jam 2 nunggu absen pulang, nanti saya manfaatkan gitu untuk mengerjakan pekerjaan sekolah atau tugas-tugas yang di LMS. Jadi supaya menyicil, cara nyicil tugas ya. Jadi sampai rumah nanti saya bisa lebih optimal ke pekerjaan rumah dan toko. Intinya seperti itu. Mungkin bisa Oh gitu dilakukan. ya Bu. Oke. Jadi semacam membuat jadwal harian gitu ya Bu ya, mulai dari bangun tidur sampai jam 7 misalnya ngapain, nanti jam 7 sampai jam 11 ngajar, jam 11 sampai jam 1 ngapain gitu ya Bu ya. Mungkin sore juga seperti itu, malamnya ngapain gitu ya Bu ya. Jadi dibuat jadwal sehari-hari mungkin seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Siska. Mungkin ada yang lain lagi Bu yang bisa Bu Nurul lakukan Hmm, nih biar bisa memanfaatkan waktu apa ya? sekecil mungkin itu. Hmm, mungkin dari jadwal itu nanti saya buat skala prioritasnya, Bu. Jadi Mhm. mana dulu yang harus saya kerjakan, mana dulu yang Heeh. memang perlu untuk diselesaikan, mungkin itu akan saya selesaikan terlebih dahulu. Jadi saya akan buat semacam skala prioritas dari yang memang urgent untuk diselesaikan sampai ke yang bisa ngantri duluan gitu. Mungkin selain itu juga saya coba pasang alarm deh. Jadi kalau misal pulang jam 2 sampai rumah, mau istirahat sore, mau istirahat sebentar, itu saya pasang alarm untuk sore. Jadi nanti nggak kebablasan supaya sore harinya juga bisa saya manfaatkan untuk melakukan pekerjaan yang memang perlu dikerjakan. Jadi mengoptimalkan waktu di sore hari juga sebelum suami pulang. Bagus itu Bu. Jadi tadi selain membuat jadwal berarti membuat skala prioritas gitu ya. Membuat Oke. skala prioritas mana yang lebih dulu diutamakan untuk dilakukan sama memasang alarm gitu ya Bu ya. Kadang mungkin kita pengen jeda sebentar lihat
Korea sebentar, tapi nanti Wah, tahu-tahu ke belakang kalau nggak ada alarm gitu ya, Bu, ya? iya itu Bu, penting. Alarm. Oke. Iya, kalau dari beberapa solusi yang Bu Nurul sampaikan tadi, dari membuat jadwal, membuat skala prioritas, kemudian pasang alarm nih, kira-kira mana dulu nih yang mau Bu Nurul lakukan nih dalam waktu dekat nih? Sebenarnya semuanya bisa karena menyangkut diri saya sendiri ya, tapi yang paling bisa cepat segera berarti yang skala prioritas dan yang pasang alarm itu, Bu. Skala prioritas itu Oke, bisa saya langsung susun sambil lihat batas waktunya dan juga alarmnya nanti pasang di HP bisa. oke. Kira-kira kapan nih Bu mau dimulai nih Bu Nurul untuk membuat skala Iya, prioritas sama alarm itu tadi? ini nanti bisa setelah kita ngobrol-ngobrol ini saya jadi punya ide ini kan nanti bisa langsung saya eksekusi. Langsung Wah, saya buat oke, 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 siap. tasnya. Oke, selain itu Bu Nurul mungkin ada siapa lagi nih yang mau dilibatkan ini biar Bu Nurul bisa memanage waktunya dengan baik dari beberapa pilihan tadi mungkin ada yang mau dilibatkan gitu untuk Bu Nurul untuk membantu Ya, Bu Nurul ini. tentunya ya orang-orang sekitar saya kali ya Bu. Jadi tentunya kalau di sekolahan ya rekan-rekan sekolah saya, terus kalau di rumah keluarga seperti suami itu saya nanti mintai tolong untuk sama-sama mengingatkan saya kalau misalkan tadi itu karena saya gampang terdistract misalkan kok terlalu santai ya apa namanya saya mintai tolong untuk Mhm. apa namanya mengingatkan saya lah Iya, tentang maksudnya tugasnya udah selesai belum kok kayaknya santai banget gitu kan jadi nanti saya kan oh iya kembali ke jalur harus ada yang harus dikerjakan dan nanti bisa juga saya pasang sticky notes mungkin untuk catatan-catatan penting jadi tetap saya ada catatan-catatan apa yang harus dikerjakan supaya saya nggak lupa itu tadi ada catatan-catatan yang ditempel-tempel gitu kan jadi bisa membantu saya untuk ingat bahwa ada loh tugas-tugas yang belum selesai gitu Bu. Wah, bagus itu Bu Nurul. Jadi tambahan alternatif itu tadi ya, menuliskan di sticky note, ditempel biar Bu Nurul nggak kelewatan gitu ya. Bagus itu Bu, selain tadi melibatkan teman ya teman, kemudian kalau di rumah juga suami sama penjaga toko mungkin dengan sticky note tadi bagus banget itu Bu. Oke. Iya, terima kasih. Wah, Oke. ya sebenarnya obrolan kita ini sudah ini ya Bu ya, asik sekali ya Bu Nurul kayaknya sudah dapat sesuatu nih. Iya nih Bu. Kira-kira apa Bu yang bisa disimpulkan oleh Bu Nurul nih dari obrolan kita ini tadi? Iya nih alhamdulillah banget tadi saya sebelum ngobrol sama Bu Siska, saya bingung, penat, kayak kerasa ada beban gitu. Nah, sekarang saya sudah agak plong, sudah plong malah sudah plong terus sudah tahu apa yang harus saya lakukan segera, apa yang harus saya kerjakan yaitu nanti saya akan bikin skala prioritasnya, pasang alarm juga nanti bikin jadwal kegiatan supaya lebih terorganisir dan bikin sticky note untuk catatan-catatan penting. Saya juga akan minta tolong sama rekan kerja dan suami untuk sama-sama mengingatkan lah kalau saya kok terlihat santai itu supaya mengingatkan tugasnya udah selesai belum kok santai banget gitu. Jadi supaya tetap on track dan Bu. Oke. Wah, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi udah agak tenang nih ya, nggak tadinya pusing, nggak semangat. Alhamdulillah ini udah sedikit tenang gitu ya Bu Nurul ya. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak Bu Siska. Obrolan kita sangat bermanfaat bagi saya ini. Sama-sama Bu Nurul. Semoga nanti besok ke depannya kita masih bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Oke, Jadi kalau ada insya Allah masalah siap. nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke Terima deh. kasih Bu Nurul. Sama Bu Siska. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Putri Susalenangsi selaku fasilitator dan Bu Siska selaku coach tadi. Selama proses coaching tadi, saya merasa Bu Siska sudah menerapkan alur tirtanya dengan lengkap dan runtut dengan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing, berbobot sehingga saya benar-benar bisa menggali potensi kompetensi yang ada, ide-ide yang baru muncul dari pertanyaan-pertanyaan Bu Siska tadi. Dan tadi sebelum memulai coaching juga Bu Siska mengawali dengan
teknik stop. Jadi saya yang tadinya pusing, penat, bisa merasa rileks karena teknik stop yang diajak oleh Bu Siska tadi. Dan dari coaching tadi, saya menghasilkan beberapa ide-ide karena bimbingan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Siska tadi, akhirnya muncullah beberapa ide yang membuat saya jadi jelas mau ngapain gitu, bingung lagi. Yang tadinya bingung mau apa, sekarang jadi udah tahu harus ngapain gitu. Dan untuk alur ceritanya saya sudah lihat, sudah lengkap dari tujuan, identifikasi masalah atau identifikasi permasalahan saya, kemudian rencananya tadi sudah ditanyakan dan juga bentuk tanggung jawabnya sudah juga ditanyakan. Penutupnya juga sudah menanyakan tentang kesimpulan atau hasil yang sudah saya dapat dari obrolan ini. Terima kasih Bu Siska, saya jadi nggak pusing lagi. Sama-sama Bu Nurul. Semoga sama-sama bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.